Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrida Santi Fajar dengan NPM 2017-4350-1996. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat sebagai persyaratan tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam KSP CU Mitra Sejahtera berbasis Java NetBeans. Penjelasannya akan dimulai dari mengubah aplikasi menjadi jar sampai aplikasi siap digunakan. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menyalakan SAM terlebih dahulu. Di sini saya telah menyalakan SAM dengan mengklik Start pada Apache dan Start pada MySQL. SAM sendiri berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri dari beberapa program, salah satunya yaitu Apache dan MySQL. Selanjutnya, saya akan membuka aplikasi NetBeans. Di sini saya akan mengubah program yang telah saya buat ke dalam bentuk jar dengan memilih project yang akan diubah. Lalu klik build. Kita tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai, masuk ke File Manager. Lalu pilih di mana program disimpan. Lalu klik folder disk. Disk merupakan folder tempat hasil project yang telah menjadi jar. Lalu kita klik file yang sudah berbentuk jar. Dan ini merupakan tampilan awal dari program. Pada menu ini terdapat dua button login, di mana menyesuaikan pada hak aksesnya. Pertama, saya akan memilih button admin terlebih dahulu. Klik button admin. Setelah diklik, maka akan muncul menu login admin. Di dalam form ini terdapat beberapa button dengan fungsinya masing-masing. Terdapat tombol kembali yang fungsinya untuk kembali ke menu utama pada aplikasi ini. Kemudian terdapat button kosongkan yang memiliki fungsi untuk membersihkan tulisan yang ada pada field. Saya akan menginput username dan password terlebih dahulu. Kita akan coba kosongkan field dengan mengklik button kosongkan. Lalu kita akan memasukkan lagi username dan password. Selanjutnya klik login. Nah, bila username maupun password tidak sesuai, maka akan tampil pesan bahwa username dan password salah. Selanjutnya kita akan memasukkan ulang username dan password. Nah, bila username dan password benar, maka user akan masuk ke dalam menu admin. Di menu admin terdapat 4 form dengan 1 form master data anggota dan 3 form transaksi yang terdiri dari transaksi simpanan, pinjaman, dan angsuran. Pertama, saya akan membahas menu data anggota. Pada menu ini diperuntukkan admin untuk mengelola data, mulai dari menambahkan data anggota baru, mengubah data anggota, dan menghapus data anggota.
Selanjutnya, saya akan memasukkan data baru. Di sini, nomor anggota akan berganti secara otomatis berdasarkan urutan data yang telah dimasukkan. Kita akan masukkan data anggota baru. Selanjutnya, klik simpan. Data akan otomatis tersimpan ke dalam tabel. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengubah data yang baru saja ditambahkan. Pertama, klik data pada tabel. Lalu kita coba ubah nama anggota. Lalu klik button ubah. Data berhasil diubah. Pada form data anggota, terdapat button cetak yang memiliki fungsi untuk mencetak kartu anggota koperasi. Yang pertama, klik tabel pada data anggota yang ingin dicetak kartunya. Lalu klik button cetak. Sistem akan menampilkan kartu anggota koperasi dari data anggota tersebut. Admin dapat mencetaknya langsung maupun menyimpannya dalam bentuk file. Pada kolom pencarian, kita dapat mengetikkan data yang hendak kita cari. Di sini kita akan mencari data yang baru saja kita tambahkan. Maka sistem akan otomatis memunculkan data pada tabel. Dan saya hendak menghapus data yang baru saja ditambahkan dengan mengklik data pada tabel. Lalu klik hapus. Klik yes. Maka data berhasil terhapus. Selanjutnya, saya akan mengelola data transaksi simpanan. Kita klik simpanan, maka sistem akan memunculkan form transaksi simpanan. Di sini nama transaksi didapatkan berdasarkan urutan dari data yang sebelumnya. Dan nama admin terinput secara otomatis berdasarkan login admin pada saat itu. Sekarang kita isi tanggal transaksinya, nomor anggota,
klik button info simpanan. Sistem akan menampilkan informasi simpanan yang berupa kode simpanan, jenis simpanan, jumlah iuran, dan keterangan. Kita pilih simpanan wajib. Di sini kita akan mencari nama anggota dan melihat apakah anggota ini sebelumnya sudah pernah melakukan transaksi simpanan atau belum. Kita lihat total yang paling akhir dari transaksi simpanan sebelumnya. Di sini totalnya berjumlah 2.125.000. Maka saldo lama kita tulis 2.125.000. Kita klik enter. Maka ini merupakan nominal yang harus dibayar. Jenis pembayaran tunai, dan klik simpan. Maka data akan tersimpan pada tabel dan database. Untuk mencetak struk transaksi, kita bisa mengklik tabel pada data yang ingin dicetak struknya, lalu klik cetak. Maka sistem akan menampilkan struk transaksi simpanan, di mana admin bisa atau dapat mencetaknya langsung maupun menyimpannya ke dalam bentuk file. Di sini button bersihkan berfungsi untuk menghapus isi field secara bersamaan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan form transaksi pinjaman. Sama seperti sebelumnya, nomor transaksi ini didapatkan secara otomatis berdasarkan urutan transaksi yang telah terjadi, dan nama admin terinput secara otomatis berdasarkan login admin pada saat itu. Sekarang kita input tanggal transaksi. Jumlah pinjaman didapat berdasarkan kesepakatan pengurus koperasi. Di sini saya akan menginput jumlah pinjaman sebesar 5 juta. Klik simpan. Maka data akan otomatis tersimpan pada tabel maupun database. Sekarang saya ingin mencetak data yang baru saja diinput. Kita cari data terlebih dahulu. Kita klik data pada tabel, lalu klik cetak. Maka sistem secara otomatis akan memunculkan slip bukti transaksi pinjaman. Admin dapat mencetaknya langsung maupun menyimpannya dalam file. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan transaksi angsuran pinjaman. Sama seperti sebelumnya, nomor transaksi didapat secara otomatis berdasarkan urutan pada transaksi sebelumnya, dan nama admin didapat secara otomatis berdasarkan login admin pada saat itu. Sekarang kita akan menambahkan data transaksi angsuran yang baru.
Saat kita klik button info, maka akan muncul data pinjaman anggota yang berisi nomor anggota, nama anggota, kode pinjaman, jenis pinjaman, total pinjaman, lama pinjaman, dan jumlah angsuran. Sini kita klik data pinjaman yang baru saja kita tambahkan. Kita cari data atas nama Ana. Apakah dia telah melakukan angsuran atau belum? Jika belum, maka kita tulis di sini angsuran pertama. Jumlah pinjaman sebelumnya sama seperti jumlah pinjaman awal. Jenis pembayaran kita pilih transfer. Kita klik simpan. Maka data secara otomatis akan tersimpan pada tabel transaksi angsuran. Selanjutnya kita akan mencetak struk transaksi angsuran yang baru saja kita input dengan mengklik data pada tabel, lalu klik cetak. Maka sistem secara otomatis akan menampilkan struk transaksi angsuran. Admin dapat mencetaknya langsung ataupun menyimpannya dalam file.